Shalom, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi saya bacakan di sini firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara, pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana sikap kita di dalam menghadapi perasaan marah ataupun amarah. Rasul Petrus menuliskan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Di sini kita belajar bahwa tidak ada halangan, tidak ada tegahan untuk seseorang yang percaya itu untuk tidak boleh marah. Tetapi jelas bahwa apabila kamu menjadi marah, dikatakan di sini apabila seseorang itu menghadapi perasaan marah, mengalami hati di mana dia merasa marah, tidak menyatakan apa yang menyebabkan kemarahan, namun dia menjadi marah, perasaan marah, geram. Apa yang dijelaskan di sini, dinyatakan di sini, janganlah kamu berbuat dosa. Maksudnya seorang itu boleh saja dia marah, tetapi jangan berbuat dosa. Karena ada orang yang apabila dia marah, mengalami kemarahan di dalam dirinya, maka di sana mendorongnya untuk dia melakukan dosa. Mungkin saja pada waktu dia marah, dia tidak dapat sadar ada kata-kata yang terlepas dari mulutnya, kata-kata seperti kutukan, menyumpah, dan sebagainya. Dan saya pikir inilah yang ditegah atau dilarang. Ini dinyatakan oleh Rasul Paulus supaya jangan kamu berbuat dosa. Jadi bagaimana supaya kita pada waktu kita marah, kita tidak berbuat dosa? Nah, di sini mengajar kita supaya pada waktu kita mengalami perasaan marah, kita diajar untuk memiliki hati atau sikap untuk mengampuni. Tidak ada jalan lain, saudara, selain daripada mengampuni. Walaupun hakikatnya bukan senang bagi manusia yang marah, mengalami kemarahan, dan coba untuk mengampuni pada waktu, pada ketika itu. Namun, mahu tidak mahu, seorang yang marah perlu memiliki hati untuk mengampuni. Karena di dalam ayat 20, masih dalam ayat ke-26, dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya di sini adalah, walaupun seseorang itu mengalami kemarahan, dia masih marah, tetapi dia harus
pastikan bahwa kemarahannya itu tidak berlanjutan ataupun terusan. Dia menyimpan kemarahan di dalam hatinya, ya, jangan berpanjangan. Karena di sini dikatakan janganlah matahari terbenam. Maksudnya di sini jangan membawa kemarahan itu dan menjadikan kemarahan itu sikap marah, mungkin merasa benci dan dendam ada dalam hatinya, sehingga berhari-hari di sini. Bahkan firman Tuhan mengatakan, janganlah matahari terbenam. Mungkin kalau marah dari waktu pagi sehingga waktu petang. Maksudnya di sana, pastikan bahwa seseorang yang marah, walaupun dia marah, dia harus memiliki sikap positif, di mana dapat mengawal kemarahannya sehingga tidak berterusan. Ya. Karena apa? Di dalam ayat ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ayat yang terakhir, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini sangat penting di dalam bagaimana cara kita untuk menangani perasaan marah kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Karena kemarahan yang berpanjangan, firman Tuhan mengatakan, menyebabkan iblis memberi kesempatan. Jadi maksudnya di sana, banyak hal-hal yang iblis akan bicarakan dalam hati. Mungkin iblis akan mempengaruhi supaya pada waktu orang itu masih marah, pada waktu orang itu masih merasa tekanan, kesakitan hati, panasan hati, iblis akan mengambil kesempatan untuk memanipulasikan kemarahan seseorang itu. Mungkin saja iblis membisikkan supaya membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, jelas dan mengajar kita bahwa kita diajar untuk, semua orang diajar untuk dapat menangani kemarahan dengan baik, saudara. Saya percaya bahwa di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak akan marah, ya. Karena sebagai manusia sememangnya memiliki sikap kemarahan di dalam hatinya. Sebagai manusia kita bukan robot, saudara, yang tidak ada perasaan. Namun apa yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memiliki sikap pengampunan. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita pada waktu kita masih di dalam dosa, Tuhan sudah menunjukkan pengampunan. Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada semua orang. Dan itu menjadi sebagai tauladan, menjadi contoh yang terbaik bagaimana Tuhan mengajar kita untuk saling mengampuni, menunjukkan kasih. Karena melalui kasih dapat menutup banyak sekali pelanggaran. Jadi kuncinya kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk siap untuk mengampuni. Sekian saja renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berserta Anda semua dan memberkati kita dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan membuatkan hari-harimu terus baik dan melindungimu di mana engkau berada. Sekian, Tuhan memberkati.